Salam sejahtera bagi kita semua dan salam untuk sahabat Weli Ministry Official di mana saja saudara berada. Kembali kita bertemu di dalam berkat Tuhan tentunya melalui kebenaran firman Allah yang kita selidiki atau kita bahas bersama. Kali ini untuk kedua kalinya saya mau menyampaikan sesuatu yang saya kira ini berguna bagi kita, khususnya bagi beliau, yaitu tanggapan yang pertama adalah saran dan tanggapan untuk saudara kita Elia Miron. Ya, sekali lagi tanggapan dan saran untuk Elia Miron. Saya berharap ini yang kedua kalinya dan terakhir setelah beliau atau adik kita ini menerima saran saya ini dan juga didukung oleh tanggapan, jadi ini terakhir. Ya, Elia Miron, sekali lagi di dalam tanggapan pertama saya sudah memberi apresiasi. Di sini dipertegas lagi bahwa kita bersyukur karena ada anak muda yang berani dan punya dedikasi di dalam memberitakan firman. Elia Miron ini 20 tahun usianya. Dan saya mendengar pemaparan singkat tentang biografi beliau. Beliau tidak belajar di STT atau Sekolah Tinggi Teologi tentang teologi formal, apalagi teologi biblika. Hanya belajar otodidak 1 tahun, mungkin dapat belajar di media sosial atau kepada orang tertentu 1 tahun. Tapi udah siap berapologia. Ini satu hal yang indah, kita acungin jempol. Ya, jadi saya mengatakan bahwa Elia adalah aset gereja potensial kalau punya kapasitas seperti ini. Sebab itu saya mau mendukung, saya mau memberikan saran, ini poinnya pada saran masukan teologis. Ada 4 saran yang saya mau sampaikan kepada saudara kita Elia Miron ini. Yang pertama, saya mau sampaikan berhati-hati dalam memberikan doktrin teologi di media sosial kalau itu dipandang belum sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ya, sebab di media sosial itu jemaat awam ya bisa menangkap isu teologi yang dipaparkan oleh siapa saja, apalagi teolog atau tokoh Kristen. Selain jemaat awam, juga para calon hamba Tuhan yang belajar di Sekolah Teologi Alkitab, khususnya semester 1 sampai semester 6, dan mereka siap menulis skripsi khususnya dan mengambil referensi bukan hanya di perpustakaan tapi di media sosial. Dan kalau ungkapan atau ajaran teologi yang beredar di media sosial, salah satunya adalah ajaran dari Elia Miron, itu diambil sebagai referensi skripsi, maka ini sesuatu yang boleh dikata suatu kemunduran teologi kalau itu tidak sesuai dengan Alkitab. Salah satu contoh tentang Elia Miron membahas tentang predestinasi atau pemilihan Allah. Beliau katakan bahwa predestinasi pemilihan Allah itu pasif. Jadi Allah memilih manusia itu secara pasif karena asal berdasarkan pengetahuan Tuhan, ya, orang-orang akan percaya atau orang itu percaya, maka itu dipilih. Jadi ada kerjasama Allah dengan manusia. Tapi intinya adalah atas pengetahuan Tuhan, Tuhan itu memilih orang yang akan percaya. Nah, ini pandangan Pelagius, yaitu kerjasama antara Allah dan manusia. Jadi Allah memilih manusia karena manusia itu dilihat punya potensi untuk percaya, sehingga Allah dengan pengetahuannya memilih secara pasif. Saya melihat itu di media sosial juga, kalau tidak salah Bapak Budi Asali sudah menanggapinya. Itu yang pertama. Saran kedua adalah kalau ada konten tentang teologi kalau belum dipastikan alkitabiah, jangan dipublish. Selidiki dulu, ya. Kalau di media sosial itu sudah beredar, itu ditanggapi oleh siapa saja, termasuk saya. Sebab itu bisa membahayakan, mengancam jemaat awam, ya.
Dalam tanggapan saya pertama ada teman kita yang juga barangkali memberikan masukan atau mengkritik saya, mengatakan bahwa kenapa Bapak tidak menanggapi atau berapologia dengan non-Kristen. Itu tidak salah. Orang-orang non-Kristen kita harus berikan pemaparan atau tanggapan iman atau pembelaan iman. Ya, tapi saya mengatakan begini. Kalau ideologi dari tokoh non-Kristen, ya, itu pengaruhnya bahaya, tingkat bahaya pengaruh kepada orang Kristen, saya boleh katakan 8% saja. Sebab orang Kristen itu sudah punya iman tersendiri. Jadi kalau iman yang berasal dari luar, dari non-Kristen, itu tidak akan mempengaruhi. Saya simpulkan tadi 8% saja pengaruhnya. Ya, tetapi 92% itu sangat berpengaruh kepada jemaat awam, bahkan calon hamba Tuhan yang sedang melayani atau bekerja atau studi. 92% pengaruh dari teologi Kristen secara internal, yaitu figur-figur yang berpengaruh. Ya, salah satunya saudara kita anak muda ini, yaitu Elia Miron, sangat berpengaruh. Kalau teolog Kristen atau tokoh Kristen itu berbicara di kalangan internal jemaat awam, sangat didengar. Contoh ya, Dr. ES, ya, dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan bukan juru selamat. Itu diikuti oleh 10.000 jemaat sampai sekarang. Kemudian Dr. YP mengatakan bahwa 46 versi Alkitab di seluruh dunia, termasuk versi Lai, ya, yang kita pegang, versi Alkitab yang kita pegang di Indonesia sekarang ini, dia bilang, Dr. YP bilang salah. Dan ratusan, mungkin ribuan yang sudah mengikuti dia. Tapi itu dihentikan dan ajaran itu tetap berjalan. Saya bilang tadi 90% pengaruhnya kepada atau tingkat bahayanya untuk mempengaruhi jemaat atau anak Tuhan itu, atau orang percaya atau orang yang beragama Kristen ikut. Tapi kalau orang yang non-Kristen, saya mengulangi lagi, non-Kristen, tokoh atau teolog atau ya figur non-Kristen berbicara, pengaruhnya sekitar 8% saja. Karena itu saya dari awal terpanggil mau berapologia dengan non-Kristen itu tidak salah. Tapi saya terpanggil berapologia dalam arti mengawasi, melihat, memperbaiki ajaran-ajaran internal, doktrin-doktrin Kristen yang dikonsumsi oleh jemaat dan juga hamba-hamba Tuhan pemula. Ya. Dan saya juga punya konten atau tanggapan ini bisa di counter balik. Tapi tunjukkan di mana salahnya secara biblika, ya, bukan secara subjektif, secara alkitabiah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, jangan berbicara doktrin, ya. Kalau memang doktrin teologi itu belum terlalu dikuasai, tapi cukuplah berbicara, khususnya Elia Miron ini saya sarankan ya, kau adek, ya, berbicara sejarah, saya dukung. Hal-hal praktis, ya, berapologia dengan non-Kristen, maaf, boleh, ya. Tapi kalau tidak salah, tidak dilarang untuk menguraikan teologi. Tapi pastikan itu sesuai Alkitab. Pastikan sesuai teologi yang sehat. Kalau berbicara teologi, saya menyarankan kepada Elia, kalau mau berbicara doktrin teologi, pergi konsultasi dulu kepada pendeta Anda di mana saja, teolog yang Anda percayai. Kalau tidak keberatan, datang ke saya, bisa bertemu dengan saya. Saya tidak sempurna, tapi saya sudah lebih dulu mempelajari teologi dari Anda, Elia. Saya kasih masukan secara biblika, karena saya menekuni hal itu. Atau lebih tepat adalah masuk sekolah teologi. Ya, belajar teologi dulu. Sebab teologi itu ilmu pengetahuan. Karena dia ilmu pengetahuan, maka ada kaidah-kaidah biblika, kaidah teologi yang harus dipelajari. Karena itu, selidiki dulu. Kalau lihat Alkitab itu boleh dikata 45% mudah dipahami. Sehingga jemaat awam pun, tanpa orang sekolah teologi pun, bisa mempelajari Alkitab. Saya mengatakan bahwa teologi itu ilmu pengetahuan.
Karena ilmu pengetahuan, maka dia memiliki kaidah-kaidah ilmu, kaidah teologi, apalagi teologi biblika. Harus kuasai bahasa asli, bahasa Yunani, Ibrani, dan juga kaidah-kaidah tertentu dalam grammar teks asli. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebab itu Alkitab itu saya bisa mensinyalir 45% itu mudah dipahami oleh jemaat awam, oleh hamba-hamba Tuhan tanpa sekolah teologi, kemungkinan bisa mengerti makna atau kebenaran Alkitab 45%. Tetapi 55% kebenaran teologi, kebenaran Alkitab tersimpan di dalam teks asli dan kaidah-kaidah teologi yang biblika. Roh Kudus bisa menggunakan siapa saja, bisa mempelajari Alkitab tanpa kuliah, tanpa belajar. Tapi Roh Kudus tidak melakukan itu. Yesus saja belajar, para rasul belajar. Ada beda rasul-rasul lain dengan Paulus. Paulus mendalami Alkitab, teologinya PLPB lengkap, sehingga dia punya pelayanan lebih luas dari rasul-rasul lainnya. Itu salah satu alasan mengapa harus mempelajari teologi itu secara resmi. Dan yang keempat, juga saya mengusulkan sebagai saran, hostnya juga, host yang dipakai oleh Elia Miron itu boleh saja, tidak salah, siapa saja boleh jadi host. Tapi saya mengusulkan, memberi saran harus punya pengetahuan Alkitab dan teologi. Sebab host itu, saya lihat, saya dengar itu mengatakan bahwa orang Kristen harus baptis umur 12 tahun karena mengikuti teladan Yesus. Mengikuti teladan Yesus harus dibaptis umur 12. Alkitab menjelaskan bahwa Yesus itu mulai bekerja umur 30. Dia bekerja melayani beberapa saat sesudah dibaptis. Boleh dikatakan Yesus dibaptis umur 30, bukan umur 12. Nah, itu 4 saran yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang kedua, saya memberi tanggapan. Di dalam video Elia Miron, ada beberapa doktrin teologi yang ada di sana, tapi saya melihat 2 hal di sini, soteriologi dan eskatologi. Di dalam soteriologi, ya, kelihatannya Elia ini memaksakan sakramen ke dalam soteriologi. Kita bisa lihat atau dengar, saksikan video ini. Baptisan itu adalah tanda sunat perjanjian baru. Kalau kita baca dalam Kolose 2 ayat 11. Ya. Coba ayat 11 dan 12. Kolose 2 ayat 11 dan 12. Jadi kalau teman-teman membaptiskan anak, nanti ketika dia sudah mengerti saja, ketika dia enggak masalah. Gitu. Itu bukan, jangan disalahpahami frasa saya tadi itu ya. Itu dalam konteks itu. Jadi ya si Elia enggak. Konteks Musa ya. Iya. Konteks Musa. Kan itu kan pentingnya tanda itu untuk segera dilakukan, untuk dicap, dimeteraikan sebagai anak Allah. Ya, silakan. Kolose 2 ayat 11 sampai 12, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah itu. Jadi ketika Musa itu lalai menyunatkan anaknya, ya, lalu kemudian mereka jadi marah gitu ya. Nah kalau kita pun lalai untuk menyerahkan atau membaptiskan anak kita kepada Allah, kita bisa kena murka Allah. Ya kalau masalah mau dibaptis, mau diserahkan itu ikuti gereja masing-masing. Tetapi tidak boleh lalai untuk meletakkan anakmu itu ke hadapan Allah. Itu pesan moralnya. Karena baik di perjanjian baru dan perjanjian lama, anak itu harus diserahkan sebagai milik pusakanya Allah. Itu harus dikasih. Gitu. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu jelas ya, frasa yang dipakai oleh Elia itu adalah baptisan. Sedangkan di gereja kita itu frasa yang dipakai itu adalah penyerahan anak. Ya, jadi
Kalau di gereja kita tuh usia 12 tahun anak baru boleh dibaptis karena kita mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus gitu ya. Saudara-saudara, dalam video ini Elia menyamakan sunat Musa di dalam Keluaran 4 ayat 25 disamakan dengan sunat yang ada di dalam Kolose 2 ayat 11. Bunyinya begini, dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Saya lanjutkan di ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Nah, sunat Musa disamakan dengan sunat Kolose 2 ayat yang keempat, ayat yang ke-11 ini, dan Elia mengatakan bahwa atas dasar itu dia bilang baptisan, tentunya baptisan air, itu dilukiskan oleh sunat. Karena itu baptisan air adalah tanda sunat dalam PB. Bah, ini dari mana teologinya? Kalau baptisan air adalah tanda sunat dalam PB. Alkitab mengatakan, kalau kita membaca Matius 3 ayat 11, nanti baca sendiri Matius 3 ayat 11, mengatakan bahwa baptisan adalah tanda pertobatan. Bukan baptisan adalah tanda sunat PB. Tidak ada di Alkitab. Hal ini diperkuat, yaitu apa? Tadi dikatakan baptisan adalah tanda pertobatan. Kalau kita lihat amanat agung, Matius 28 ayat yang ke-19, ya, dikatakan bahwa pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Itu berarti diinjili, diterima Yesus, dan baptislah. Jadi setelah terima Yesus, setelah percaya, baru dibaptis. Orang yang percaya dibaptis, karena itu baptisan air adalah tanda orang sudah bertobat. Kembali ke tadi, kalau Elia mengatakan bahwa sunat Musa adalah simbol atau gambaran dari baptisan air, ini tidak tepat, karena sunat di dalam Kolose 2 ayat 11 itu juga baptisan Kristus. Sunat Kristus yang dimaksud itu ajaran Kristus. Itu baptisan Kristus. Itu kalau kita lihat dalam ayat 11, 12, 13. Di dalam ayat 11 sunat itu menyucikan dosa. Ini Kolose 2 ya, ayat 11. Ayat 12-nya sunat itu membangkitkan. Dan yang ayat 13 dikatakan bahwa sunat itu bisa memberikan pengampunan dosa dan menghidupkan orang percaya. Jadi kalau misalnya sunat Musa adalah gambaran tentang baptisan air, dihubungkan dengan Kolose 2 ayat 11, ini sangat bertentangan dengan Alkitab. Karena baptisan air, sunat Musa tidak menyelamatkan. Sedangkan sunat rohani yang dimaksud Yesus di dalam Kolose 2 ayat 11 ditulis oleh Paulus ini, itu adalah baptisan Kristus, yaitu baptisan dimasukkan di dalam Kristus tentang penyelamatan. Jadi menghasilkan keselamatan. Sekali lagi, sunat Musa dan baptisan air tidak menyelamatkan, tetapi sunat rohani di Kolose 2 ayat 11 menyelamatkan. Dengan demikian tidak ada hubungannya sunat Musa atau baptisan air dengan sunat yang ada dalam Kolose 2 ayat 11 atau baptisan Kristus dalam Kolose 2 ayat yang ke-12. Ini tidak alkitabiah. Kalau begitu tanggapannya, ya, selain sudah dijelaskan tadi bahwa baptisan di dalam Kolose 2 ayat 11, 12 itu, ayat 11 mengatakan sunat Kristus atau sunat rohani. Ayat 12 mengatakan sunat rohani itu adalah baptisan Kristus, dan itulah baptisan menyelamatkan. Baptisan Kristus dan sunat Kristus itu bukan baptisan air dan bukan sunat Musa. Kalau bicara baptisan, arti literal dari
kata baptisan dari baptiso bahasa Yunani itu dimasukkan ke dalam, ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam wadah tertentu atau kalau kita lihat misalnya baptisan air dimasukkan ke dalam air, itu yang dimaksud. Sehingga kalau kita mengerti baptisan di dalam Alkitab kurang lebih ada 4 baptisan dijelaskan. Yang satu adalah baptisan Yohanes, yaitu baptisan air. Baptisan air yaitu dimasukkan di dalam air. Dan baptisan ini tidak menyelamatkan. Kemudian ada baptisan Roh Kudus yang kita temukan di dalam Kisah Para Rasul 2. Baptisan Roh Kudus artinya dimasukkan di dalam keluarga Allah melalui kuasa Roh Kudus, terjadi pada saat orang terima Yesus. Dan yang baptisan ketiga adalah kita kenal di dalam 1 Korintus 10 ayat 2, itu adalah baptisan Musa. Baptisan Musa ialah menunjuk kepada pengikut Musa, mengikuti Musa melintasi atau masuk di dalam awan dan melintasi laut Teberau atau berjalan, boleh dikata masuk. Itulah baptisan Musa. Itu juga tidak menyelamatkan. Yang keempat adalah baptisan menyelamatkan adalah baptisan Kristus, bukan baptisan air. Itu yang disebut dengan sunat rohani Kristus dalam Kolose 2 ayat 11-12 tadi. Baptisan Kristus artinya apa? Dimasukkan, dikuburkan di dalam kematian Kristus. Kalau kita lihat Roma 6 ayat 3, Roma 6 ayat 3 boleh dicatat, boleh dibaca. Yaitu terjadi pada saat orang terima Yesus, dia lahir kembali, lahir baru. Itulah sunat rohani, itulah baptisan Kristus. Dan itu yang dimaksud dengan baptisan Kristus atau sunat rohani yang dimaksud di dalam Kolose 2 ayat yang ke-11. Itu juga bisa dibaca di dalam Roma 2 ayat yang ke-29. Ya, itu yang perlu ditanggapi dari sisi soteriologi. Yang kedua dari sisi eskatologi. Kita lihat atau kita dengar video kedua ini tentang ajaran Elia Miron soal eskatologi. Nah, kalau dari apa yang Elia pelajari gitu ya, kira-kira mana sih yang lebih mungkin lebih mendekati gitu di antara ketiga ini? Itu aja sih. Berarti pertanyaan pengangkatan ya? Ya. Kapan terjadi? Ya. Oke. Pengangkatan yang kamu pahami seperti apa dulu? Ya. Kalau saya pribadi saya tidak percaya pengangkatan. Saya percayanya kebangkitan. Saya nggak percaya pengangkatan. Saya nggak percaya ada orang diangkat untuk tidak mengalami kematian lalu dibawa surga. Yesus saja mati, masa kau nggak mati? Jadi saya nggak percaya ada orang yang nggak angkat. Saya percaya kebangkitan. Jadi kapan pengangkatan itu terjadi? Setelah aniaya kah? Setelah aniaya baru ada kebangkitan. Makanya Tuhan Yesus dalam Matius 24 itu berkata apa? Tentang penganiayaan itu. Kalau bukan karena orang pilihan waktu itu tidak akan tapi karena orang pilihan waktu itu akan kalau orang pilihan sudah diangkat, lalu siapa yang disiksa itu? Jadi orang pilihan pun mengalami aniaya. Jadi jangan berharap saya tidak dianiaya, saya biar diangkat, saya nggak mati. Kamu siapa? Yesus saja mati. Masa kamu tidak mati? Dulu ada filmnya tuh, judulnya Rapture. Itu nggak alkitabiah Kita itu. terinspirasi dari film itu. Itu nggak alkitabiah itu. Henok dan Elia dalam Wahyu 11 itu mati lagi nanti. Sebagai dua kaki zaitun di hadapan Tuhan semesta alam. Mereka akan mati lagi karena mereka diangkat. Belum mati, mereka akan mati lagi nanti. Si Henok dan Elia itu mati lagi. Mereka lah dua nabi yang akan mati di akhir zaman. Jadi saya tidak mati. Enak sekali kamu tidak mati. Tapi hari kebangkitan ada. Kematian kita sebentar banget. Jadi ketika Yesus datang di awan-awan, kita masih hidup begini lagi ngobrol. Nih kita langsung mati seketika dan diubahkan tubuhnya menjadi tubuh yang mulia. Nah itu. Jadi nggak ada seperti beberapa orang bilang 3,5 tahun, terus 1000 tahun, lepaskan iblis lagi. Bahkan saya percaya kerajaan 1000 tahun itu bukan nanti, itu sekarang. Pertanyaan saya, kalau kerajaan 1000 tahun itu nanti,
Dan Yesus sudah datang mengangkat gerejanya dan memulai kerajaan 1000 tahun. Untuk apa iblis dilepaskan di akhir masa kerajaan 1000 tahun itu? Mau main-main kah? Dia sudah datang, ngapain iblis dilepaskan lagi? Jadi kerajaan 1000 tahun itu sekarang, di akhir masa kerajaan 1000 tahun itu iblis dilepaskan, itu artinya di akhir zaman ini, di penghujung kerajaan ini, iblis itu akan dilepaskan. Artinya apa? Penganiaya, Tuhan akan mengizinkan iblis itu menganiaya umat pilihan Allah. Dan sekarang dia lagi dirantai, artinya dia tidak dapat menghalangi penginjilan ke segala bangsa. Tapi ketika iblis itu dilepaskan untuk sementara waktu, dia akan menganiaya orang percaya. Disitulah akhir masa kerajaan 1000 tahun itu. Sahabat Weli Ministry Official, di mana saja saudara berada, saudara sudah mendengar video saudara Elia Miron ini di dalam eskatologi, ya, khususnya tentang rapture. Dia katakan begini, rapture tidak alkitabiah. Dan tidak ada orang yang masih hidup saat pengangkatan atau saat rapture. Nih, saya mengulangi lagi. Elia mengatakan bahwa rapture itu tidak alkitabiah. Dan tidak ada orang yang masih hidup ketika Yesus datang di angkasa menjemput umat Tuhan. Saya mau mengatakan begini, Elia Miron berbicara dari pikirannya sendiri, secara subjektif, berdasarkan pengalaman, ya, yang dia lihat, yang dia baca, yang dia dengar di medsos, bukan dari Alkitab. Ya, sekali lagi saya mau menegaskan ini, maafkan saya, kalau belum memastikan atau belum sanggup memahami doktrin biblika tentunya, ya, bukan doktrin subjektif, bukan deduktif. Ini doktrin biblika yang berat. Kalau belum waktunya atau belum punya kemampuan untuk itu, adik, ya, jangan dipaksakan sesuka hati. Saya sudah nganjurkan tadi, saya mau tegaskan lagi di sini. Tolong belajar dululah baik-baik. Belajar otodidak 1 tahun mustahil kuasai teologi biblika, teologi sistematika biblika, atau apa saja istilahnya, menguasai Alkitab. Saya tidak salahkan orang otodidak. Ada banyak otodidak, tapi ada yang berhati-hati. Belajar otodidak berhati-hati, belajar terus baik. Saya mendengar doktrinnya baik. Salah satunya adalah Bapak Albert Rumampok itu otodidak, tapi doktrinnya selama ini saya dengar, ya, tidak bertolak belakang dengan Alkitab. Jadi tidak salah. Saya tidak melarang orang otodidak. Tapi sekali lagi pastikan bahwa teologi Anda itu benar. Ini saya tegaskan juga untuk fans dari adik kita Elia Miron ini. Kalian saya apresiasi, hebat. Tapi saya mengatakan bahwa, ya, Alkitab itu ada 2 sisi. Melanjutkan yang tadi saran saya, sisi pertama boleh dikata secara praktis yang bisa diketahui oleh umat atau jemaat awam itu rema. Rema itu sesuatu yang ada di dalam logos, itu menjadi berkat bagi dia setelah direnungkan, dikotbahkan, didengar, dan dilakukan. Tapi sisi kedua dari Alkitab itu sains atau ilmu pengetahuan. Saya sudah bilang tadi, ada formula ilmiah, ada formula teologi di dalamnya. Dipelajari, lama belajar teologi, namanya ilmu, lama. Tidak hanya 1 tahun. Ya, orang sudah belajar 1 tahun, 2 tahun, sampai 4 tahun juga bisa keliru. Ya, kita bisa keliru. Tapi otodidak 1 tahun yang secara subjektif, saya tidak yakin bisa menguasai teologi yang tepat secara biblikal. Saya mau kasih analogi, diterima atau tidak diterima, terserah. Kalau membedah pasien, tidak mungkin diserahkan kepada para suster. Harus dokter ahli yang membedah, bukan perawat. Karena ada ilmunya membedah. Ya, begitu juga saya menganalogikan itu dengan teologi. Teologi dari sisi ilmu, ya. Ilmu biblika itu. Paulus saja belajar, para rasul belajar, yang saya sebutkan tadi. Oke. Karena itu dalam pandangan eskatologi tentang rapture dari saudara Elia Miron, saya tanggapi.
Ada beberapa tanggapan, satu tentang rapture. Elia bilang, saya mengulangi lagi, rapture tidak alkitabiah. Nah ini nih, kalau dia bilang, saya tidak percaya rapture, tidak ada masalah. Sekali lagi, kalau Elia Miron bilang, saya tidak percaya rapture, dan umat saya atau pengikut saya tidak percaya rapture, tidak ada masalah. Tapi kalau dia bilang rapture tidak alkitabiah, itu sangat bermasalah. Dari mana dia kalau rapture tidak alkitabiah? Belajar dari mana? 1 tahun otodidak itu hanya lihat di tempat-tempat tertentu yang tidak formal, itu bisa memastikan kalau rapture tidak alkitabiah? Saya tidak yakin. Ya, jadi karena dia bilang rapture tidak alkitabiah, itu yang menjadi persoalan besar. Menolak itu boleh dikata menolak teks Alkitab, menolak kebenaran Alkitab. Nah ini intermezzo saja, jangan simpan di hati. 3 tahun lalu saya berdiskusi soal ini dengan 2 dokter. 2 dokter berdiskusi, 2 dokter itu menolak rapture dua-duanya. Kemudian yang ketiga, ada 3 dokter, yang ketiga menolak Tritunggal. Tritunggal, yaitu dekan Fakultas Teologi UKI mohon. Ya, disampaikan seperti itu saja. Lalu 2 dokter itu saya kenal. Menolak rapture dibilang, salah satu dari 2 dokter mengatakan rapture itu mimpi, ilusi. Yang satu mengatakan rapture itu tidak pernah ada di Alkitab, tidak alkitabiah. Lalu beberapa, tidak menunggu 1 semester, beberapa bulan, 1 bulan, ketiga orang ini dipanggil Tuhan. Saya mengatakan tidak ada hubungannya dengan penolakan Elia ini. Tidak ada hubungan, saya hanya mau menyampaikan sesuatu fenomena yang sudah terjadi. Intinya adalah jangan tolak kebenaran Alkitab, selidiki dulu. Jangan tolak teks. Menolak rapture itu menolak kitab profetik dalam Tesalonika 1-2 Tesalonika. Berat kawan. Oke, saya mau masuk di dalam tanggapan tentang rapture. Rapture itu, ya, bagaimana bisa dikatakan rapture itu tidak alkitabiah? Kalau kita lihat 1 Korintus 4, ya, kita sudah memulai 1 Korintus 4, saya membaca 14 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini dalam teks rangkaian konteks rapture di ayat 16-17 nantinya. Berarti saya mengatakan begini, bahwa rapture itu didasari dengan ayat 14 sebagai basic doktrinnya, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Bagaimana rapture itu ilusi, bagaimana rapture itu bisa dikatakan mimpi atau tidak alkitabiah, sedangkan rapture itu dibangun atas dasar kematian dan kebangkitan Kristus. Itu yang dilihat juga di dalam Yohanes 14 ayat 3. Lalu kisah 1 ayat 11 itu sangat relevan. Ketika Yesus naik ke surga, dia bilang, atau malaikat bilang, atau firman Tuhan itu bilang, dia akan datang kembali dengan cara yang sama di awan-awan. Datang itu rapture. Bagaimana tidak alkitabiah? Oke, lalu ayat 15 1 Tesalonika 4 itu basic program. Kalau 14 basic doktrinnya sudah tadi ya. Basic programnya ayat 15 dikatakan begini. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ada satu kata di sana, yaitu kata parousia. Dari kata para dan ousia. Ousia di samping ousia itu kehadiran, sehingga dalam dunia teologi parousia dikatakan, dinyatakan sebagai kehadiran, kedatangan, penampakan atau keberadaan Yesus mengangkat umatnya ini di angkasa dalam konteks ini. Nanti kita lihat ayat 16-17. Jadi sekali lagi, dalam basic doktrin atau dasar doktrin dikatakan rapture adalah diacu pada kematian dan kebangkitan Yesus. Kemudian programnya diacu pada kedatangannya di ayat 15, real kedatangan itu. Ya, kata yang dipakai di sana, kehadiran itu yang kita kenal, jemaat awam kenal second coming.
kedatangan Yesus. Kedua kali khususnya. Dan ayat 16 dalam 1 Tesalonika 4 itu rapture yang sesungguhnya. Ayat 16 bilang begini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini ayat 16 ini rapture. Kata asli, teks aslinya, kata besetai oranu, ya. Terjemahannya adalah Yesus turun dari sorga. Kata kuncinya turun, kata baino itu go down. Ya. Turun. Jadi kalau orang mengatakan rapture itu tidak alkitabiah, bantah aja ayat ini. Jadi sekali lagi ayat 16 1 Tesalonika 4 itu yang rapture. Teks aslinya sudah dibaca tadi, saya menekankan pada terminologi kunci yaitu kata baino, turun. Turun di angkasa, itu bukan turun di bumi, menginjakkan kakinya di bumi. Di angkasa, itulah rapture, mengangkat umatnya. Lihat kata turun itu, kata baino, itu kata besetai itu dalam modus indikatif. Itu yang saya bilang tadi bahwa teologi, apalagi teologi biblika itu ilmu kawan, harus diselidiki. Baru bisa ngomong. Jangan ngomong dulu, baru lihat-lihat. Modus indikatif. Dalam grammar Yunani, modus itu adalah salah satu bagian dari grammar Yunani yang menekankan tentang ketepatan tindakan. Sehingga ada 4 modus di dalam setiap kata kerja Yunani. Modus pertama adalah indikatif. Modus ini menjelaskan tentang realita nyata, benar-benar terjadi. Jadi bukan lagi kemungkinan kecil, kemungkinan besar, moga-moga. Enggak, pasti. Itu modus indikatif. Modus kedua adalah kemungkinan besar, yaitu subjungtif. Kemungkinan besar, misalnya, oh karena nggak hujan saya bisa pergi kuliah. Ternyata nggak hujan, datang. Modus ketiga adalah optatif. Kemungkinan kecil, karena ini lagi banjir di tempat kami, maka saya tidak bisa menghadiri pertemuan. Memang tidak. Jadi kemungkinan kecil tidak. Modus keempat adalah imperatif. Tidak ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar, tidak ada kemungkinan kecil, tapi diperintah sehingga melakukannya. Misalnya amanat agung, pergilah kamu ke seluruh dunia, berdoalah, ya, berjaga-jagalah, kuduslah. Itu imperatif. Nah, modus yang ada pada kata kerja, kata besetai atau kata turun itu adalah indikatif. Kalau dikatakan di Alkitab turun, indikatif, berarti benar-benar pasti turun, ada rapture. Itu yang pertama. Yang kedua, ini teks Alkitab, wahyu Allah, wahyu Roh Kudus. Masa Roh Kudus bohong? Roh Kudus bilang turun, lalu Elia Miron dan mungkin pengikutnya mengatakan tidak ada turun atau pengangkatan gereja. Ini bertentangan dengan Alkitab. Kalian ya berhadapan dengan firman Tuhan, menolak teks. Sekali lagi, indikatif modusnya. Jadi itu menekankan bahwa turun itu pasti. Benar-benar kesimpulan teologinya, benar-benar rapture ada. Yesus turun di angkasa dan jemaat diangkat. Itu ayat yang ke-16 tentang rapture. Jadi kesimpulan ayat 16, rapture ada. Oke. Kemudian ada Elia ini juga mengatakan bahwa tidak ada orang yang masih hidup ketika rapture atau diangkat. Tidak ada orang yang masih hidup. Semua pada mati. Kalau toh masih hidup, mati dulu orang katanya. Lalu diberikan tubuh baru atau dibangkitkan. Nah, perhatikan, dengar ayat 17 bilang begini. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Perhatikan ini. Teks aslinya bilang begini. Hoisontes harpagesometa enepelais. Nih, terjemahannya, Lai juga menerjemahkan sama, yaitu orang-orang yang hidup saat rapture akan diangkat di awan-awan. Dikatakan di situ tidak mati,
Ya, tidak mati tetapi hidup diangkat bersama orang yang sudah dibangkitkan orang mati di ayat 16. Ya, dikatakan itu hidup, sekali lagi tidak mati. Kata sontes, ya, sontes itu tensisnya kini. Kalau ada beberapa kini, bukan hanya kini biasa. Ada beberapa kini gnomik. Kini gnomik adalah menjelaskan tindakan yang tanpa limit. Kini biasa aja udah menjelaskan 2000 tahun ditulis itu kini. Sampai sekarang kini itu berarti suatu kebiasaan, suatu habit, kebiasaan. Terus menerus. Sudah ditambah lagi kini gnomik, yaitu tindakan itu, kini itu tidak berlimit. Itu dimaksud dengan kini gnomik. Ya, karena itu dikatakan tadi, kalau ya Yesus datang maka orang itu tidak mati, ya dikatakan tadi tidak mati, itu terus menerus menjadi fakta benar bahwa orang itu tidak akan mati sampai Yesus datang kedua kali. Dalam arti waktu Yesus datang kedua kali mengangkat, orang itu tidak akan mati. Dia hidup. Jadi sontes gini gnomi, hidup terus, tidak akan mati. Kata Elia, mati dulu baru diberikan tubuh baru. Tidak sesuai dengan ayat ini. Ayat teks Alkitab tidak berbicara seperti itu. Tetapi sekali lagi, ayat Alkitab berbicara bahwa pada saat Yesus datang kedua kali, orang yang masih hidup tidak mati lagi, tapi diubahkan dengan sekejap mata lalu diangkat. Kemudian tentang harpagesometa, ya, diangkat. Harpaso itu catch up, diangkat. Itu juga modusnya indikatif, sudah dijelaskan tadi. Modus indikatif menjelaskan kepastian, berarti diangkat. Dengan demikian orang tidak mati waktu Yesus datang lalu diberikan tubuh baru, dan pengangkatan rapture itu benar-benar ada. Benar-benar ada. Jangan bilang tidak ada, kawan. Ya, kalian sedang berurusan dengan teks Alkitab yang wahyu Roh Kudus, wahyu Allah ini. Nah, soal orang hidup yang tidak akan mati lagi pada saat Yesus datang di angkasa dalam rapture, itu ditunjang secara koheren. Ya, hubungan yang terpadu antara 1 Tesalonika 4 ayat 17 ditunjang dengan 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-51, saya membaca lagi begini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Ya, frasa utamanya adalah tidak akan mati. Perhatikan di sini, tidak akan mati. Teks aslinya menjelaskan, menulis pantes koimetesometa, ya, dari koiomai mati. Jadi dikatakan di sana. Terjemahannya adalah kita semua tidak akan mati. Partikel yang paling kuat menjelaskan argumentasi atau mempertahankan argumentasi ini adalah partikel tulisan O itu partikel ingkar. Ada di dalam teks 1 Korintus 15 ayat 51, yaitu tidak sama sekali, kalau boleh dikata, ingkar kuat. Yaitu dikatakan, kita semua tidak sama sekali akan mati ketika Yesus datang atau mengubah kita. Mana lebih kuat? Pandangan Elia Miron atau yang lainnya mengatakan tidak ada rapture, atau teks Roh Kudus tulis ini lewat Paulus? Saya pilih ini. Silahkan pilih pandangan yang tadi. Ya, berurusan masing-masing. Ini yang disebut dengan ilmu teologi yang saya sebutkan tadi. Tidak ada tujuan lain. Saya memberikan ini alasannya. Jangan sembarang ngomong teologi, harus belajar dulu. Mungkin ini sulit, tapi ini ilmu. Jadi jangan tergiur dengan kosakata, dengan kalimat-kalimat yang indah didengar. Ya, tanpa baca Alkitab kadangkala langsung ngomong ke sana sini. Lihat dulu Alkitab. Ya, Alkitab itu ilmu atau teologi, bukan kosakata saja. Bukan kata-kata, bukan puisi. Ya, bukan frasa pantun.
Tetapi ilmu tadi. Masih ada satu tanggapan, tapi saya memberikan kesimpulan dari dua tanggapan tadi. Ya, kesimpulannya adalah rapture itu ada. Dan waktu Yesus datang di angkasa mengangkat umat percaya, orang yang masih hidup waktu itu tidak akan mati lagi. Tetapi hidup diubahkan dengan sekejap mata, lalu diangkat bersama-sama dengan orang yang sudah mati, dibangkitkan di ayat 16, 1 Tesalonika 4. Itu yang Alkitabiah. Tapi yang dikatakan Elia bahwa rapture itu tidak Alkitabiah, dan orang yang masih hidup waktu Yesus datang itu di angkasa mengangkat, kemudian mati lagi orang hidup lalu diubah, itu yang tidak Alkitabiah. Mari saya mengajak kita semua yang mendengar program ini, termasuk adikku Elia Miron dan para pengikutnya, kita berpikir logika sederhana saja. Rapture itu ada, Alkitabiah berarti ada orang-orang yang masih hidup pada saat Yesus datang itu. Pada saat Yesus datang itu masih hidup dan diangkat, diubah dengan sekejap mata lalu diangkat bersama-sama. Itu sudah diselidiki dan dipercaya oleh orang-orang yang hebat. Mereka dari muda sampai wafat menyelidiki Alkitab soal hal itu, khususnya rapture dan orang-orang yang masih hidup tadi dan lain-lainnya. Mereka itu seperti misalnya Frank Gebelin, siapa lagi seperti Lewis Perry Chafer, ya, rektor pendiri Dallas Seminari Teologi, Ray Lee, John Walford, Thyssen, Darrell Bock, Blessing, Dwight Pentakos, dan juga saya sebut tadi Dallas Seminari Teologi, Biola Seminari, dan juga kampus-kampus lain di seluruh dunia. Dan orang-orang tadi yang sebutkan, buku mereka itu ada di hampir semua teologi yang ternama di seluruh bumi di Indonesia. Mereka percaya rapture ada, dan orang masih hidup waktu Yesus datang itu tidak mati lagi, tapi diubahkan. Mereka percaya itu udah selidiki, ya, puluhan tahun mereka selidiki. Mana lebih tepat jalan logika kita? Diselidiki oleh Elia hanya belajar 1 tahun dengan otodidak itu, atau mereka ini? Coba kita berpikir jernih, logis, kritis. Sebagai orang Kristen jangan terhipnotis dengan kata-kata yang bagus. Belum tentu kebenaran Alkitab ada. Ya. Nah, itu kesimpulan dari dua hal tadi. Saya tutup dengan tanggapan ketiga. Tanggapan ketiga mengatakan begini. Elia Miron bilang semua jemaat masuk ke tribulasi. Dan sekarang sudah terjadi tribulasi itu atau masa antikris. Secara singkat saya mengatakan begini. Menurut Alkitab saya sudah pelajari, dan kita semua bebas mempelajari Alkitab. Saudara bisa sanggah juga yang saya sampaikan ini. Tunjukkan di mana salahnya secara biblika. Saya mengulang untuk kedua kali. Saya tidak terima kalau sanggahan itu deduktif menurut agama, menurut pandangan gereja kami, menurut saya begini, harus menurut teks. Oke. Setelah saya sedikit teks bilang begini. Ya. Berdasarkan Daniel 9 ayat 27, nanti baca ya. Daniel 9 ayat 27 dikatakan di sana ada raja bengis, ya, yang menajiskan, raja najis. Itu dijelaskan Yesus di dalam Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-15 dikatakan begini, siapa raja keji di dalam Daniel 9 ayat 27, Yesus bilang begini di dalam ayat 15 Matius 24. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Kalau catatan kaki Alkitab di bawah Daniel 9:27 itu. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi ini Yesus sendiri yang ngomong. Yang mengatakan Daniel 9 ayat 27 itu ternyata dia itu pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Nah, di tempat kudus itu adalah bait Allah. Bait Allah itu, mungkin kita, apa benar itu bait Allah? Itu berarti antikris. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4.
2 Tesalonika 2 ayat 4 nanti dibaca. Dikatakan pembinasa keji itu antikris. Antikris seorang itu duduk di bait Allah dan minta disembah sebagai Allah. Oke? Minta disembah sebagai Allah. Jadi keberatan dari pandangan Elia mengatakan bahwa semua jemaat masuk di tribulasi dan tribulasi sudah ada sekarang. Nih, kalau tribulasi sekarang ada, tandanya harus ada antikris tunggal itu ada. Kalau kita lihat 1 Yohanes 2 ayat yang 18, ada 2 jenis antikris. Ada antikris jamak yang sudah terjadi sekarang. Ya, orang-orang menolak Kristus, menolak kekristenan, menolak gereja dan sebagainya. Tapi yang dimaksud bukan antikris jamak, tapi antikris yang tunggal, itu yang berbahaya. Nah, itu yang terjadi di masa tribulasi. Kalau sekarang kata Elias dan juga mungkin orang lain bilang sekarang masa tribulasi sudah terjadi, mana antikris tunggalnya? Belum ada sekarang. Cara kerjanya secara singkat secara politik, antikris tunggal itu duduk di atas negara-negara dan pemerintah-pemerintah di dunia. Ada presiden Amerika, presiden Indonesia, presiden negara-negara lain, ada di atas semua presiden itu ada satu figur, itulah antikris. Di mana sekarang saya mau nanya? Kalau masa antikris sudah terjadi, di mana antikris itu? Boleh dijawab, kalau ada, tunjukkan. Saya percaya ajaran itu. Kalau memang ditunjukkan antikris pribadi itu sudah ada. Bukan antikris jamak. Yang kedua, tanda antikris atau masa tribulasi itu datang atau sudah terjadi, harus ada bait Allah di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4 tadi, harus ada bait Allah dulu. Mana bait Allah sekarang di bumi ini? Ya, buktikan kalau ada bait Allah sekarang, saya mau ikut pandangan itu. Nggak ada. Dan dia, antikris itu harus disembah sekarang sebagai Allah. Dia bikin ideologi baru bahwa semua orang di dunia harus sembah dia. Mana ideologi bahwa ada satu orang disembah sebagai Allah? Nggak ada. Kalau toh ada itu lokal mungkin, negara tertentu. Tapi antikris datang itu dia sebagai Allah disembah bukan lokal, tetapi masif di seluruh bumi ini. Mana bait Allah dan mana antikris begitu. Ketiga, di masa tribulasi itu ada angka 666. Itu ada tertempel di dahi dan tangan. Semua termasuk kalau orang percaya pada Yesus mau ditempel, dan kalau tidak dibunuh. Dan sekarang belum ada angka itu 666 di dahi, di tangan. Dan orang percaya menolak itu tidak dibunuh sekarang, malah kita dijamin oleh pemerintah untuk beribadah, untuk memberitakan Injil dan sebagainya. Lalu di dalam masa antikris juga tidak ada orang secara ekonomi, tidak ada orang yang jangankan menjual, membeli pun tidak boleh. Sekarang kita bebas, jangankan membeli, menjual, kita transaksi perusahaan dan sebagainya seluruh dunia. Ya, itu yang terjadi di masa antikris. Kemudian tribulasi itu siksaan yang dahsyat. Ya, siksaan yang dahsyat. Karena ada hubungannya dengan berikut ini. Kalau tribulasi itu siksaan dahsyat, Daniel dan Yesus menyebut tribulasi itu siksaan dahsyat. Di dalam Matius 24 ayat 21, nanti cek di sana. Matius 24 ayat 21, karena saya sudah membuka ayat itu, sebaiknya saya baca ayat 21 begini. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Jangan main-main dengan masa antikris. Belum pernah terjadi zaman Adam sampai sekarang, sampai sebelum antikris, masa antikris itu terjadi. Sekarang sebutkan kejahatan-kejahatan, misalnya peperangan Israel dibuang ke Babel, dibuang ke Asyur, lalu pembantaian Israel oleh Nebukadnezar. Kemudian di dalam sejarah ada perang Perang Dunia, Napoleon dan juga Hitler. Belum seberapa dibanding kekejaman antikris. Jadi itu mengatakan bahwa Yesus bilang belum terjadi siksaan itu karena siksaan dahsyat. Lalu Yohanes menyebut tribulasi itu adalah masa pencobaan dan juga murka. Orge atau peirasmos. Itu Yohanes. Kalau Paulus menyebut tribulasi itu murka atau orge. Dan kita akan lihat nanti. Saudara-saudara, kawan-kawan yang diberkati Tuhan, karena tadi Yesus sudah mengatakan dalam Matius 24-21 bahwa
kejadian tribulasi itu begitu dahsyat yang melampaui kejahatan, siksaan yang selama ini dialami oleh dunia, dan itu akan terjadi di masa mendatang. Di dalam Matius 24 ayat 21, ya, di sana ada frasa akan terjadi, pada saat itu akan terjadi. Dua frasa kalau dipenggal, frasa pendek, pada saat itu akan terjadi. Teks aslinya juga menjelaskan begitu. Estai tote. Estai itu dari kata eimi, tapi dalam tensis future, yang akan datang. Eimi itu terjadi, ada. Jadi nanti ada itu akan datang. Ditegaskan dengan partikel tote, itu menjelaskan pada saat itu, pada saat yang akan datang. Kesimpulannya, ini perkataan Yesus. Yesus mengatakan, tribulasi belum terjadi sekarang. Yesus dengan Elia Meron, mana yang tepat? Teks Roh Kudus yang tulis melalui Matius ini, mana yang lebih alkitabiah? Pilih saja, saya tidak mau memberikan jawabannya. Pilih saja. Yesus bilang ada tribulasi dan belum terjadi. Sekarang belum terjadi. Karena itu kalau Elia bilang sekarang udah terjadi, tidak alkitabiah. Oke. Berikut masih di dalam soal tribulasi ini. Alasannya orang percaya masuk ke tribulasi karena Matius 24 ayat 22 mengatakan bahwa karena orang pilihan di sana. Jadi beliau itu seolah menganggap orang pilihan itu gereja. Orang pilihan itu gereja, ya. Jadi gereja masuk di sana. Jadi sudah zaman sekarang, karena orang pilihan itu udah terjadi tribulasi itu, jadi zaman sekarang udah terjadi, ada hubungannya dengan tadi, dan gereja masuk tribulasi. Lihat dulu Matius 24-25 itu apa tema di atasnya? Ya, tema yang diberikan Laia menerjemahkan itu khotbah akhir zaman. Matius 24-25. Khotbah akhir zaman itu akhir zaman secara futuristik nanti, bukan sekarang ini. Bukan sekarang. Karena itu yang masuk itu bukan gereja, orang pilihan itu bukan gereja. Nanti kita lihat gerejanya di bagian terakhir sudah. Lalu siapa orang pilihan? Kalau kita lihat di dalam Wahyu 6 itu ayat yang ke 9 sampai 11, lalu terlihat pada Wahyu 20 ayat 4 buktinya itu para martir non Israel tapi bukan gereja. Percaya dalam tribulasi lalu martir, dipenggal oleh antikris dan bangkit lagi pada memasuki kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 4. Lihat aja teksnya. Saya tidak menafsir jauh-jauh, tapi saya mengikuti. Biblika itu tidak membuat tafsiran sendiri, tapi Biblika itu masuk ke teks lalu melihat apa kebenaran yang ditulis oleh Roh Kudus melalui hamba-hambanya ini apa, lalu itu diungkap. Tidak membawa secara deduktif, secara subjektif, oh ini pandangan saya, ini saya dengar dari sana sini, lalu ini. Bukan begitu. Yang saya dengar dari sana sini, buku literatur, itu referensi sekunder sifatnya. Jadi dikatakan tadi bahwa di sana orang pilihan itu satu adalah kelompok martir, yang kedua adalah orang Israel yang menerima Yesus secara bangsa. Di pasal 7 ada 144 ribu yang menjadi hamba Tuhan dari 12 suku di sana. Nah, itu yang dimaksud di dalam orang pilihan. Kesimpulannya, itu bukan gereja orang pilihan itu. Jadi lihat dulu teksnya, konteksnya. Jangan baca Matius 24 ayat 22 lalu dicabut. Sedangkan tidak dilihat ayat sebelumnya 21 mengatakan itu antikris, masa tribulasi. Belum terjadi, kata Yesus tadi. Saudara-saudara, yang ketiga dan terakhir, ya, argumentasi Biblika terhadap pandangan Elia yang mengatakan semua gereja, semua jemaat masuk di dalam tribulasi nanti, ya, adalah 3 aspek dari kajian Biblika itu. Yang pertama adalah argumentasi eksegesis yang ditemukan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10 bilang begini, aku, Yesus nih, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang di atas seluruh dunia
untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini hari pencobaan tadi sudah dikatakan bahwa Yohanes menyebut tribulasi itu hari pencobaan dan juga murka. Hari pencobaan atau peirasmos. Ini terjadi di seluruh dunia. Jadi ini bukan penderitaan lokal, tapi penderitaan seluruh dunia. Seluruh bumi mengalami kesusahan besar, kata Yesus. Nah, kalimat tadi mengatakan bahwa Yesus melindungi di dalam hari pencobaan atau tribulasi. Karena itu ada beberapa pihak mengatakan ya Yesus melindungi di masa tribulasi itu. Teks itu tidak berbicara seperti ini. Kalau kita lihat gramatika Perjanjian Baru, ada kaidah begini. Preposisi ek digabung dengan kata benda berkasus genetif. Maka terjemahannya adalah keluar dari. Nah, istilah hari pencobaan di dalam Wahyu 3 ayat 10 tadi, dari hari pencobaan tadi dipakai istilah ek peirasmu. Peirasmu, itu akhiran kata benda genetif. Ada ek plus genetif, berarti artinya bukan masuk ke dalam, tapi keluar dari peirasmo itu, dari hari pencobaan, yaitu antikris, masa tribulasi. Keluar dari masa tribulasi, bukan masuk. Ini teks, ya ini grammarnya. Dengan demikian bahwa argumentasi pertama, argumentasi eksegesi menyimpulkan jemaat tidak akan masuk di tribulasi, tapi ek peirasmo, ek keluar dari tribulasi, di rapture. Yang kedua, argumentasi teologi. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 oleh Paulus menyebut tribulasi orge atau murka. Di 1 Tesalonika 5 ayat 9 katakan Allah tidak menetapkan umat orang percaya itu ditimpa murka, ditimpa orge, kata teks aslinya orge. Jadi Allah tidak menetapkan orang percaya masuk tribulasi. Yang mengatakan orang percaya masuk di tribulasi itu siapa? Teksnya bilang enggak. Dan yang ketiga adalah argumentasi tentang struktur kitab Wahyu. Struktur kitab Wahyu. Kitab Wahyu terdiri dari 22 pasal. Pasal 1 tentang perkenalan pemberi wahyu, yaitu siapa? Yesus. Di ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Itu Yesus. Mengatakan bahwa dia adalah yang awal dan akhir. Lalu pasal 2 dan 3 berbicara gereja di bumi. 7 jemaat itu di Asia Kecil waktu itu, sekarang di Turki tidak ada lagi gereja itu. Dan pasal 4 itu rapture. Kalau pasal 4 ayat 1 bilang naiklah kemari, gambaran tentang rapture, dan itu memang fakta. Lalu kemudian pasal 5 bagian terakhir sampai pasal 18 itu masa tribulasi. Berapa pasal nih? Kurang lebih 13 pasal. Pasal 5 sampai pasal 18 itu berbicara tribulasi. Dan pasal 19 prosesi orang percaya turun dari sorga, memerintah dalam kerajaan Yesus di bumi. Dan itu diceritakan pasal 20 kerajaan Yesus di bumi. Pasal 22 dan pasal 21 dan 22 langit dan bumi baru. Kembali ke pasal yang paling banyak tadi, pasal 5 sampai pasal 18 itu masa tribulasi. Dan di 13 pasal ini tidak ada istilah gereja atau jemaat dan istilah Roh Kudus. Tidak ada. Gereja khususnya. Ya, gereja nanti ditemukan di pasal 19 ayat 7, pengantin itu. Logika teologinya dan logika awam juga. Kalau nggak ada gereja di 13 pasal di masa tribulasi itu, kemana? Diangkat rapture sebelum tribulasi itu. Jadi tidak ada orang percaya, gereja khususnya jemaat masuk ke sana. Teksnya itu boleh diselidiki sendiri. Boleh. Dan ditutup dengan Wahyu 13 ayat 6 bilang begini. Ini masuk pasal 13 berarti masuk di 13 pasal tadi di masa tribulasi. Ayat 6, Wahyu 13 bilang begini. Lalu ia membuka mulutnya, ini antikris,
untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya di sorga tentunya, dan semua mereka yang diam di sorga. Itu Wahyu 13 ayat 6. Jadi siapa yang diam di sorga? Kembali ke Wahyu 13 ayat 6, ada orang di surga di masa tribulasi. Siapa dia? Dialah jemaat. Dengan demikian, jemaat gereja tidak masuk dalam tribulasi, dan tribulasi belum terjadi sekarang. Itu teks. Boleh juga di counter balik, boleh ditanggapi, silakan. Kesimpulannya sudah tadi, kesimpulan disimpulkan lagi. Yang pertama bahwa sunat Musa dalam Keluaran 4 ayat 25 bukan sunat rohani yang dimaksud di dalam Kolose 2 ayat 11 dan 12. Sunat Musa digambarkan baptisan air tidak menyelamatkan, tapi sunat rohani, sunat yang dikatakan Kristus melalui hambanya Paulus, yaitu adalah baptisan Kristus, itu yang menyelamatkan. Yang kedua, rapture alkitabiah, bukan tidak alkitabiah. Dan pada waktu rapture, orang yang masih hidup tidak akan mati lagi, tapi diubah dengan sekejap mata lalu diangkat bersama-sama dengan orang yang orang sudah mati lalu dibangkitkan dengan tubuh baru. Oke. Dan berikut kesimpulan yang lain adalah orang percaya tidak akan masuk di dalam rapture. Tidak masuk di dalam tribulasi, tetapi rapture sebelum tribulasi. Tuhan memberkati kita. Shalom.